Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam sapaan rohani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu, dan oleh sebab itu mampukan kami untuk terus berjaga-jaga sehingga tidak pernah kehilangan pengharapan dan tidak kehilangan anugerah-Mu itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita. Hari ini sapaan rohani terambil dari Wahyu 16 ayat 12 hingga ayat yang ke-21. Wahyu 16 ayat 12 sampai ayat 21. Namun ada satu ayat yang sangat menarik yang perlu kita cermati bersama dan pahami bersama serta lakukan bersama, yaitu ayat yang ke-15 yang berkata demikian: "Lihatlah, aku datang sebagai pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 16 ayat 12 sampai 21 ini dikisahkan ada satu kondisi, satu keadaan yang sangat bisa menarik perhatian banyak orang. Di ayat yang ke-14 dikatakan ada roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Apa artinya? Akan ada hal-hal spektakuler yang menarik perhatian, tetapi itu dilakukan oleh roh-roh setan, dan itu sangat menggoda, sangat menarik perhatian bahkan bagi orang beriman. Siapa yang tidak berjaga-jaga, dia bisa saja terpikat dan kehilangan apa yang menjadi pengharapan, yaitu kehidupan kekal. Namun ayat 15 mengingatkan, dan inilah yang menjadi perhatian kita. "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Saudara, tentu ayat ini tidak berbicara tentang pakaian dalam arti yang sesungguhnya, tetapi mau mengungkapkan apa yang sesungguhnya kita kenakan di dalam kehidupan ini. Apakah di dalam kehidupan ini, kehidupan kita memuliakan Tuhan, atau justru menjadi nista bagi nama Tuhan? Apakah hidup kita memuliakan Tuhan atau menjadi batu sandungan bagi kehidupan ini? Apakah hidup kita jalani di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, atau pada kehendak kita sendiri? Saudara-saudara, pesan Tuhan sangat jelas. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Marilah kita pegang pesan ini, supaya kita tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang spektakuler, yang mengagumkan, tetapi oleh karena itu kita kehilangan kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Mari terus kita nyatakan di dalam kehidupan ini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan senantiasa rindu melakukan kehendak-Nya. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus lekat kepada Tuhan. Saudara, selamat berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Sebab ada begitu banyak hal yang bisa menarik hati kami,
namun ketika kami tertarik ke dalamnya, kami kehilangan anugerah terindah, yaitu kehidupan kekal. Mampukan kami berjaga-jaga, sehingga ketika derita datang pun kami tetap bisa teguh di dalam Tuhan, karena kami memiliki pengharapan akan anugerah terindah dan termulia di dalam kehidupan kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan hidup kami terus di dalam kasih setia-Mu, di dalam pemeliharaanmu yang sempurna, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, selamat berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara.